pertemuan kita kali ini di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan dibahas mengenai perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Ya. Sebelum ke materi pokoknya, kita flashback dulu ya. Sebelum terjadi dakwah itu sendiri ya. Lingkungan yang baik seharusnya menjadi tempat tinggal ideal bagi seluruh kaum muslimin yang pada saat itu tinggal di kota Mekah ya. Lingkungan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pribadi atau perilaku seseorang. Apabila kita tinggal di lingkungan yang baik, maka akan tercipta juga akhlak yang baik. Dan sebaliknya juga, kalau kita tinggal di lingkungan yang buruk, pasti aja ada yang terkena dampak dari lingkungan itu sendiri ya. Misalkan nih, contoh, kita tinggal di lingkungan yang kotor, pasti juga akan, walaupun kita misalnya berupaya untuk hidup bersih, kalau lingkungan di sekitarnya kotor, kita akan ikut juga tercemar dengan lingkungan itu tersebut ya. Dan sebaliknya, kita kalau hidup di lingkungan yang bersih akan hidup bersih juga ya. Demikian halnya juga dengan Rasulullah. Pada saat itu beliau tinggal di kota Mekah. Kota Mekah itu yang yang di dalamnya terdapat orang-orang kafir Quraisy ya. Pada saat itu kafir Quraisy itu termasuk orang yang jauh dari peradaban, atau disebut juga kaum jahiliyah pada saat itu ya. Dan juga jauh dari kesusilaan yang mereka lakukan, seperti mabuk-mabukan, perampokan, berbuat zina, dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah ya, karena mereka tidak belum mengakui adanya Allah. Mereka belum mempunyai Tuhan. Apa yang mereka sembah itu, tahu nggak? Berhala, patung-patung ya. Pada waktu itu mereka yang menyembah berhala. Dan yang pada saat itu Rasulullah melakukan dakwah di kota Mekah itu dengan sangat banyak sekali rintangannya, yaitu yang dirasakan oleh Rasulullah dari kaum kafir Quraisy itu sendiri. Mereka menentang apa yang diajarkan, agama yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Tetapi pada waktu itu Rasulullah tidak menjadikan lingkungan itu terpengaruh dengan lingkungannya itu sendiri, melainkan Rasulullah mengajak ke jalan yang benar ya. Itu disebutnya dakwah ya. Dakwah yang dilakukan Rasulullah mengajak kepada kebenaran ya. Dan mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela itu. Tetapi apa yang diterima Rasulullah? Rasulullah diejek, bahkan dilempari batu sampai keningnya berdarah, dilempari kotoran. Tetapi waktu itu Rasulullah tetap saja dengan sabar menerima apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy tersebut ya. Pada waktu itu pengikut Rasulullah belum banyak ya. Tetap saja Rasulullah melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah ya. Nah, dari situ banyak sekali godaan-godaan. Katanya tiap hari dijahati oleh kaum kafir, tapi tetap saja Rasulullah melakukan dakwah ya. Pada saat dakwah itu ada bantuan dari siapa? Tahu nggak? Nih, dari pamannya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib. Dan juga istri beliau yaitu
Nih. Kedua orang tersebut yang menjadi penyemangat Rasulullah dan membantu dalam perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi dengan bantuan kedua orang tersebut, Rasulullah merasa dakwahnya itu sedikit ringan. Apabila ada kaum kafir Quraisy yang mengganggu, dihadang oleh Abdul Muthalib. Dan Siti Khadijah pun selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal materi, dalam hal menyemangati, ya. Jadi Rasulullah merasa terbantu dengan kedua orang tersebut. Tetapi sayangnya di tengah Rasulullah melakukan melakukan dakwah tersebut, yang pertama Abdul Muthalib wafat, ya, berkuranglah yang menjadi perlindungan Rasulullah pada waktu itu. Di beberapa bulan kemudian, ya, Siti Khadijah juga meninggal. Jadi kedua orang yang membantu, yang senantiasa membantu Rasulullah itu tidak ada lagi selain ini. Jadi kekuatan hanya di tangan Rasulullah dan juga para pengikutnya. Maka dari itu tahun itu disebut tahun kesedihan, atau disebut Amul Huzni, ya. Ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah dan para pengikutnya pergi hijrah ke Madinah. Yang pertama tadi nih, adanya gangguan-gangguan dari kafir Quraisy. Terus yang kedua, wafatnya kedua orang tercinta Rasulullah. Terus ada faktor lain, ya. Pada tahun 620 Masehi, 621 Masehi, telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Ke-13 orang itu, 621 Masehi, datang 13 orang di Bukit Aqabah. Untuk apa? 13 orang ini ternyata mereka berikrar untuk masuk Islam. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Dengan kedatangan 13 orang tersebut, Rasulullah merasa ada semangat kembali untuk melakukan dakwahnya, ya. Setelah itu, pada tahun 622 Masehi, datang lagi ada yang menemui Rasulullah, yang tadinya awalnya mereka itu datang untuk pergi berhaji ke Makkah itu, ya, melakukan haji. Sebanyak 73 orang menemui Rasulullah dan melihat keadaan Rasulullah dan para pengikutnya di Mekah sangat mengkhawatirkan. Tadinya mereka itu datang untuk berhaji, tetapi selain berhaji juga mereka karena melihat keadaan pengikut Rasulullah sangat menderita, mereka itu mengajak Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Jadi menawarkan bantuan, ya, menawarkan bantuan Rasulullah, ayo ikut aja ke Madinah bersama kami, karena di sini di Mekah itu banyak sekali hambatan dalam dakwah, tetapi Rasulullah juga tidak langsung mengiyakan, ya. Faktor lain yang menjadi yang mendorong Rasulullah untuk pergi hijrah, yaitu adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ibu naon sih ari pemboikotan teh? Apa coba? Tahu nggak?
jadi membatasi, ya, dibatasi segalanya misalnya. Jadi mereka bikin aturan sendiri bahwa pengikut Rasulullah diboikot itu dalam hal apa? Yang pertama, aturannya itu di apa? Dilakukan oleh orang kafir, yaitu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Rasulullah. Jadi para pengikut Rasulullah tidak boleh membeli, misalnya ya, ada yang dagang dari kaum kafir tidak boleh dibeli oleh pengikut Rasulullah, dan sebaliknya juga kalau ada yang berdagang dari dari pengikut Rasulullah, kaum itu juga tidak boleh membeli. Yang kedua, pemboikotan itu yaitu tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan. Nggak boleh ada yang menikah antara kaum kafir dengan pendukung Rasulullah, ya. Terus yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Bergaul itu dalam segala hal. Itu kayak ngobrol, misalnya di jalan nggak boleh saya nggak boleh. Mana kan? Itu kayak pokoknya diacuhkan sebenarnya, tentunya diisolasi. Yang selanjutnya, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Jadi musuh Muhammad itu siapa? Kaum kafir harus didukung. Masa kita harus mendukungnya? Kalau kegiatan apapun katanya harus didukung. Pemboikotan itu digantungkan di dinding Ka'bah. Digantung nih peraturan yang dibuat oleh si kaum kafir itu ya. Dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Jadi pemboikotan itu adalah sebagai syarat bahwa Nabi Muhammad itu harus menghentikan dakwahnya. Sampai di situ apakah Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya? Tidak, ya. Nabi Muhammad dengan cara apapun tidak menghentikan dakwahnya. Dengan sabar beliau itu dan para pengikutnya menerima ejekan, hinaan, dan juga pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy, ya. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan ya, 3 tahun. Misalnya kita di Selamanja ya, di blokade kayaknya kamu mana? Harus di sini aja ya. Bayangkan nggak boleh jual beli misalnya ke Cibadak, boro-boro modelnya. Nah, apa dampak dari pemboikotan itu tersebut? Ya seperti kelaparan, kekurangan bahan makanan ya. Banyak pokoknya, sangat terisolasi lah orang kaum muslimin itu dengan pemboikotan tersebut ya. Selama 3 tahun pemboikotan itu tetap tergantung di dinding Ka'bah ya. Nih, setelah melalui pemikiran yang mendalam nih, Rasulullah berpikir dengan sangat keras, dan juga petunjuk dari Allah ya. Biasanya kan misalnya dalam sholatnya meminta petunjuk harus bagaimana ini, karena selama bertahun-tahun mengalami kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Datanglah wahyu Allah untuk ya, jadi Rasulullah itu diperintahkan dalam wahyunya itu diperintahkan untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, yang saat itu disebut bukan Madinah. Apa? Ada yang tahu? Yes, Yasrib. Ya, sebelum namanya Madinah adalah Yasrib. Ya. Nih, dengan strategi yang matang, Rasulullah menyiapkan strategi. Katanya nggak boleh langsung, misalnya untuk mengambil langsung tadi itu artinya harus dipersiapkan dulu nih, misalnya berapa orang dulu ke sana ya. Nih, kaum muslimin diperintahkan terlebih dahulu menuju kota Madinah. Jadi yang diperintahkan langsung pergi dari kota Madinah adalah kaum muslimin. Yang terakhir hal itu mengingat karena begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum kafir. Tadi susurumputan berani keluar dari kota Madinah, kota Mekah teh
yang susah karena dijaga oleh kaum kafir. Yang terakhir di barisan terakhir yaitu Rasulullah, ya. Nih, setelah para pengikut Rasulullah tiba di kota Madinah, kira-kira apa reaksi dari kaum yang ada di Madinah tersebut? Nah, itu alhamdulillah sambutan dari kaum Madinah tersebut, orang-orang yang berada di kota Madinah tersebut menyambut dengan baik, dengan gembira, ya. Bahkan mereka disambut dengan syair-syair yang dikumandangkan, syair yang sangat indah. Tahu nggak? Yang suka dinyanyiin sama Rizka. Nih, telah muncul, di artinya telah muncul bulan purnama dari Saniatil Wada. Yang itu. Telah al-badru, di artinya disambut dengan syair telah al-badru. Nih. Sejak itulah kota Yatsrib diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah, yang artinya kota yang sangat terang. Ya, sejak itu. Jadi yang mengganti nama kota Yatsrib menjadi kota Madinah adalah Nabi Muhammad pada waktu penyambutan tersebut, ya. Nih, setelah kaum muslimin tinggal di kota Madinah, kan di sana juga ada ya kaum Aus dan juga suku Aus dan Khazraj. Mereka tadinya sering berselisih di sekitarnya, jadi perebut kekuasaan. Dengan kedatangan Nabi, kaum Aus dan juga Khazraj itu berhasil dipersatukan. Jadi mereka berdamai, tidak lagi memperebutkan kekuasaan. Nih, ya. Jadi kedatangan Nabi dan juga para pengikutnya itu menjadi titik terang, ya, di Madinah itu. Sejak kedatangan Nabi, kota Madinah menjadi kota yang sangat damai, ya. Strategi dakwah Nabi di Madinah yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Jadi pada waktu itu tidak semua orang Madinah, penduduk kota Madinah itu memeluk agama Islam. Tapi pada waktu itu Rasulullah juga tidak memaksakan untuk mereka masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah itu membebaskan, terserah mau peluk apa, tapi harus hidup berdamai, katanya, tidak boleh ada perselisihan, ya. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah, ya. Dalam hal ini mempersaudarakan kaum Ansor. Kaum Ansor itu apa? Tahu nggak? Kaum Muslim yang ada di Madinah disebut kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu adalah para pengikut Rasulullah yang tadinya hijrah dari kota Makkah, ya. Mempersaudarakan kaum Muslimin, kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin dengan cara apa? Misalnya para pengikut Rasulullah yang dari Mekah, nih siapa misalnya di antaranya? Tadi ada misalnya yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah di Mekah dengan kaum yang sudah mengikuti di Madinah. Beliau walaupun mereka tidak satu darah, tidak satu ikatan, jadi dijadikan saudara. Misalnya jadi adik kakak itu kurang, ya, oleh Rasulullah, mempersaudarakan itu. Yang ketiga itu menjalin persahabatan dengan pihak lain yang non Muslim, ya. Yaitu untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad menjalin persahabatan dengan
kaum Yahudi. Walaupun ada kaum Yahudi yang berada di Madinah, tidak lantas dijadikan musuh, tetapi digandeng, bergandengan tangan, walaupun mereka berbeda agama, dijadikan teman juga, ya. Dengan menjalin persahabatan tersebut, sebuah piagam pun dibuat dengan yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah itu jadi asal usulnya dari sini. Dalam Piagam Madinah itu ditegaskan bahwa persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama antar kaum yang beragama Islam dan juga non-Islam. Jadi mereka harus hidup saling berdampingan dengan hidup damai walaupun berbeda agama, ya. Dari sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak? Dengan cara apa Nabi Muhammad membangun komunitas Muslim di Madinah? Tadi yang sudah seperti yang bisa sampaikan, ya. Rasulullah membangun komunitas Muslim di Madinah itu dengan cara tadi membangun masjid. Masjidnya sampai sekarang ada, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, ya, dengan cara Masjid Nabawi itu dijadikan sebagai pusat ibadah, ya, dan juga kegiatan komunitas. Misalnya ada yang harus dimusyawarahkan bisa di masjid, walaupun itu dengan orang non-Muslim. Yang kedua, yang membuat perjanjian dengan penduduk Madinah, yang tadi itu, ya, piagam berupa Piagam Madinah. Piagam Madinah itu jadi berisi aturan kaum muslimin dengan non-muslim, ya. Di dalamnya berupa aturan-aturan. Terus mengajarkan nilai-nilai Islam dengan memperkuat akidah. Yang tadinya akidahnya lemah diperkuat lagi oleh Rasulullah dengan diadakannya ajaran-ajaran dan pengajaran-pengajaran Islam, ya. Udah. Ada lagi ya? Ya. Bagaimana dampak hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya terhadap agama Islam? Dampak hijrah, ya. Dampak hijrah tersebut yang tadi dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin, yaitu yang pertama, perkembangan Islam menjadi lebih cepat dan luas. Tadinya hanya di sekitar Mekah saja, setelah hijrah jadi lebih luas lagi ke Madinah, ya. Jadi Madinah itu menjadi salah satu negara Islam pertama, ya, setelah Nabi hijrah, ya. Terus membentuk negara Islam yang paling kuat, ya, karena diperkuat oleh politik-politik yang diajarkan oleh Nabi, ya. Yang selanjutnya peningkatan jumlah pengikut Islam. Tadi ya sudah yang pertama aja sudah ada tadi 13 orang dan 73 orang. Setelah itu juga semakin bertambah karena ajakan-ajakan dan juga yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Udah? Itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat, ya, kalian dan menjadi ilmu, ya, kemudian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.